Jeda waktu keputusan Trump atas tarif impor Indonesia dengan masa pemberlakuannya pada 1 Agustus 2025 nanti dilihat sebagai celah kecil bagi pemerintah. Selama 2 pekan yang tersisa ini, pemerintah disebut akan menggunakan segenap cara untuk mendorong agar besaran tarif yang diberikan Amerika Serikat dapat diturunkan. Dalam surat khusus yang disampaikan kepada Presiden Prabowo terkait besaran tarif yang diberikan kepada Indonesia, Trump juga menegaskan akan memberikan hukuman tambahan apabila Indonesia melakukan serangan balik. Trump meminta Indonesia maklumi keputusan Amerika Serikat yang mengenakan tarif 32% untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika. Lalu, bagaimana antisipasi yang harus segera dilakukan Indonesia terkait situasi ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Yogyakarta, Detik Sore akan melaporkan langsung situasi terkini terkait pemakaman diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di tempat tinggalnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seorang PNS Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di dalam kamarnya. Hal ini semakin menjadi sorotan tak kala wajah mayat tersebut terlilit lakban. Saat ini, jenazah tengah dibawa menuju rumah duka di Yogyakarta. Bagaimana situasi di rumah duka? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis Detik Jogja dalam Indonesia Detik ini. Hujan deras belakangan ini mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Kali ini, Detik Sore akan membahas mengenai pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat saat rumahnya terdampak banjir. Bagaimana cara mengetahui rumah bebas banjir? Ikuti ulasan selengkapnya bersama Danang Sugianto selaku Wakil Redaktur Detik Properti nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Detikers, how are you today? Menyapa kamu yang juga baru bergabung bersama dengan kita juga di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, guys. Happy Wednesday. Happy Wednesday, happy Middle Week, happy Hammer Sonic Day, Ticket War Ticket Day lebih tepatnya. Ya betul, ya kan, the only war that we need in this world actually ya. Gitu. Hai Detikers, gimana hari ke-9 di bulan Julinya? Wow, iya benar. Besok udah 10 hari berarti ya. Dan hari ini juga adalah hari yang sangat berbahagia untuk seluruh pecinta DC. Karena hari ini DC Cakung. bukan. I was about to say that lagi. Ini mahkotanya King tertinggal di DC Cakung. Kingnya justru udah datang hari ini. Oh, Superman. Ya, is dead. Superman is not dead karena dia hadir kembali alias reborn. Yo. Hari ini hari pertama tayang Superman baru garapan James Gunn. Jadi gue sendiri cukup excited untuk mau nonton film ini. Kalau kata orang-orang mau nonton bagus. Tapi ada redaktur pelaksana Detik Hot yang gue jumpai tadi ketika di lift. Terus gue bilang, gimana Superman mas? Jelek. Lah dia beda sendiri. Oh, kata gak dia apa-apa. kayak badut yang disarungin sama celana dalam aja, kata gitu. Ih, gitu. Itu keras banget ya. Asli. Keras banget ya. Walaupun aku juga nggak tahu ini cerita Superman-nya lagi apa, lagi ngapain. Maksudnya kayak edisi dia bertarung dengan The whole movie. Remake. Iya. Kan kalau Benar. Batman tuh ada versi Batman. Betul. Ngapain gitu. Ini bener-bener kayak rebirth jadinya. Oh, DC ya. Kalau menurut aku sih udah bisa membedakan DC dan Marvel juga udah prestasi ya. Wonder Woman tuh DC apa Marvel? DC dong. Fantastic Four? Nah, itu Lulu Uwa tuh. The best, Fantastic Four. Marvel dong. Ih. Kalau Winnie the Pooh? Aquaman. Winnie the Pooh. Aquaman itu temennya Denny kan? Denny, Manusia pecinta ikan lagi gua. Tapi benar sih kata Eiza, gue juga dulu Temannya awal-awal baru di 1-2
film Superhero. Marvel rilis, gue mhm. juga nggak tahu gimana membedakan Iron Man itu DC atau Marvel. Si buta gua Marvel hantu itu apa? Itu Bima Sakti. Markotop. Kalau yang di Indonesia tuh apa nama universe? Bumi Langit. Bumi Langit Universe, let's go. Walaupun gue nggak tahu kelanjutan dari Bumi Langit Universe tuh Iya, kayak apa benar ya, karena juga kayak ya. terhenti di Sri Virgo. Asih. Virgo ya benar. Sri Asih dulu apa Virgo dulu ya? Sri Asih dulu baru Virgo. Sri Asih dulu baru Virgo ya, si Zara itu ya. Betul. Ya, anak magang kita. Udah berhijab sekarang ya. Betul. Berarti baru tayang hari ini. Hari si ini hari Superman itu. pertama Oke. tayang. Besok kita akan Selamat nonton nonton. sore. Selamat nonton juga ya. Jadi ada berbagai pilihan, termasuk juga film yang juga nah itu masih lama deh yang kemarin kita diajak ngobrol juga Believe ya. Iya, tanggal 20 Tapi kita itu nonton masih Believe. 26 gak sih? 20 apa 20, pokoknya 20-an lah, 20-an Juli. Betul. Di bulan ini pokoknya. Ya. Masih pertengahan minggu, tenang aja. Ada yang hidup dari weekend ke weekend. Ya. Ada yang hidup dari holiday ke holiday. Wihii. Ada yang hidup dari konser ke konser atau festival ke festival. No worries, whatever makes you happy, whatever makes you sane. Just do it. Ya, just do it. It's alright ya. Apapun yang bisa membuat kamu semakin semangat lah menjalani hari dan juga berkontribusi, bukan bekerja ya. Berkontribusi sama Benar. bekerja. Yang penting itu bisa berbeda. bikin happy diri sendiri dulu, baru nanti bisa bikin happy orang lain. Insya Allah. Jangan kayak yang satu ini bikin nggak happy orang mulu, bikin gundah. bikin gundah gulana mulu. Sebentar-sebentar romantis banget sama bestinya. Asli. Sebentar-sebentar berantem di sosial media. Ih, game ini pasti nih. Sebentar-sebentar yang satu bikin partai sendiri. Padahal dulunya ordal banget. Ih, siapa sih ini yang lagi diomongin? Adalah cowok Gemini asal Amerika satu ini. Rambutnya pirang cie. Ala-ala on the spot ya. Cowok Gemini asal Amerika satu ini memang gak jauh-jauh bikin gempar dari masa sebelum dia terilek lagi juga kan. Pria Gempar berambut tuh. pirang asal Ontario. Ontario. Orang ini katanya pasti masuk grup Gemininya Ade. Kata gua enggak, dia udah masuk jejaring Gemini internasional. Yes. Jadi kalau Ade bikin Gemini Indonesia, Ade? Ahmad Dhani. Oh, kirain itu ada yang satu lagi. Itu Taurus, aku tahu itu banget. Taurus. Ya. Itu suaminya sahabat Wah, aku. perfeksionis tuh Taurus. Betul. Tapi cuman dia loh yang boleh photoshoot anaknya pakai Piala Citra. Ami. Oh, Ami. Ami Award. Kan beliau musisi Bukan ya, film bukan ya. aktor ya. Kalau soundtrack, dari Ami juga ya. Bisa juga sih dia dari Piala Citra, Iya. tapi dia gak dapet Piala Citra. Ya pokoknya photoshoot di atas gitar aja. Iya betul. Takut Gua cukup digonjreng. hands down sih ngeliat itu kayak wow. Buat Indetikers yang ini siapa sih ngomongin siapa? Ini anaknya Mas Ade Govinda dan Indi Arisa ya. Kemarin habis photoshoot. Tapi kita gak akan ngomongin itu, kita ngomongin si Gemini ini ya. Si Trump. Aduh sih. Wih. Sopan dikit dong. Potus. President of the United States. His Excellency. Your Highness. Your Majesty. Your Majesty ya. Ini gara-gara Sopan dikit dong, tapi disebutnya pakai ketawa-ketawa. Gimana sih ini Detik Suara nih? Oke, serius. Gara-gara President of the United States akhirnya nih ya, salah satu rival terbesarnya, walaupun mereka sering sih in frame bareng akhir-akhir ini, tapi industri Cina dikabarkan jatuh ke dalam deflasi dengan level terburuk dalam 2 tahun terakhir ini gitu. Gara-gara perang dagang berkepanjangan, termasuk juga tarif resiprokal. Udah bisa nih penting. Gak salah ya. Resiprokal yang juga nanti dia ke barak dong. Enggak ya. Jadi apa tuh tadinya? Oh ya, resiprokal. Karena si tarifnya ini sudah ditetapkan juga sama Trump akhirnya menyebabkan mereka itu bergulat dengan ketidakpastian perang dagang global gitu dan melemahnya permintaan domestik juga. Meskipun harga konsumen itu dikabarkan juga naik untuk pertama kalinya dalam 5 bulan, kenaikannya tuh dikit banget karena penurunan pasar perumahan yang berkepanjangan di China juga menambah hambatan lainnya ya gitu. Termasuk juga tarif yang ditetapkan juga bikin perlambatan juga loh terhadap mitra dagang yang terjadi gitu. Mudah-mudahan ini nggak
tertular ke Indonesia juga ya, sama-sama Mm-mm. babak belur gitu. Karena kan kita juga kena tarif juga kan anyway. Sama Betul. Opa Trump ini, mudah-mudahan kita punya amunisi yang lebih baik, Betul. mitigasi risiko yang lebih Besar aman ya. Jadi nggak sampai nih babak belur kayak China, karena memang China ini versus everybody sekarang. Betul. Walaupun sebetulnya juga kayaknya aku cukup sering juga sih ngelihat beberapa kesempatan mereka sempat berjumpa juga ya si Jinping sama Trump ini. Mm-mm. Itu aku bukan ngesi sih ya, emang namanya si Si Jinping dan Si- si Trump. si Jinping. Termasuk juga wacana katanya akan ada pembelian saham atau apa ya, pembelian saham TikTok oleh salah satu Oh iya benar. tokoh di Amerika juga gitu yang sampai saat ini masih belum ada update-nya juga gitu. Terkait juga dengan Indonesia yang kemarin udah diumumin nih si tarifnya 32% dan juga termasuk ada surat cinta yang disampaikan ke Presiden Prabowo. Ini juga ada nada-nada yang cukup minor. Nada-nada yang minor. Gitu. Tapi bukan lagu perselingkuhan. Bukan ya. Karena katanya ada nada-nada ancaman gitu yang Nada-nada cinta. Ini tuh mau semakin piano atau nada mau drama. kahon? Gitu ya. Jadi tertuang dalam surat yang ditandatangani sama Trump itu, Trump meminta Indonesia untuk memaklumi keputusan tarif yang ditetapkan juga yang adalah besaran 32% untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke US juga. Jadi tanpa kecuali ya. Ya, Mau itu alas kaki, Berlaku surut. mau itu sawit. mau permen karet, Yosan. Memang kita Kita ekspor ke sana. kirim Yosan ke Amerika. Iya. Iya, mereka di sini kan susah nemuin huruf Y. Di N, sana N. bukan Y ya? N. O N. Nah, N. di sana susah nemuin huruf O. Oh gitu. Hadiahnya tetap Jadi kalau mau nemuin huruf yang kurang di sini harus ke Amerika biar gampang dapetnya. demi dapat sepeda. Emang sepeda ya hadiahnya ya? Setahu aku sih sepeda. Enggak, buku tulis. Iya Allah gitu. Udah repot gitu ada ya. Bukannya UFO-UFOan sama sepeda deh. Emang iya. Ya Ya, percaya. beda kali yang di Bandung sama yang di Pekanbaru ini hadiahnya. Kasian banget. Gimana kasihannya? Kasian banget. Gitu. Abis itu katanya ditambahin lagi. Jika karena alasan apapun Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif impor Indonesia dari produk-produk US, maka tarif yang Anda naikkan akan ditambahkan. Jadi jangan coba-coba untuk membalas angka kami gitu. Banyak banget angka ancamannya. US gitu. Suka banget ngancam-ngancam. Iya, kenapa atuh? Udahlah. Aduh, kenapa atuh? Kenapa Trump atuh? teh? Dibicarakan tuh baik-baik. Udah sih, tapi mungkin ya itu ya, mungkin Udah nego kan kita. coba let's put ourselves in America's shoes, di mana sebetulnya ada defisit Neraca ekspor dagang. dari ya neraca dagang, alias barang-barang mereka tuh bertumpuk kan ke bukan bertumpuk, barang mereka Lebih itu banyak tuh ekspor kita daripada impor kita dari ke sini Amerika. dan angkanya lumayan fantastis kan. Enggak lumayan sih, dikit Katanya doang kok. 119%. 10. Oh sorry, 10% tuh pangsa ekspor Kita ke Amerika. mereka sebelum 32% tuh kita Iya, 10%. minus neraca dagangnya mereka ke kita itu berapa? Ya itu yang Lupa mau gua. tanya. Tapi bukannya angkanya lumayan gede ya? Oke, Makanya ini disesuaikan. 105,9 triliun. Oh, bukan 100%, 105,9 Biar bisa FM. imbang gitu. Radio. 106 triliun katakanlah gitu. Jadi makanya kita udah bela-belain untuk nurunin nilai ekspor kita sampai 105,9 triliun tapi tidak tapi tidak diwaro juga atau tidak cukup daya tawar ini buat mereka tuh bisa luluh gitu sama tawaran-tawaran kita. Makanya nanti ini kemungkinan akan menyebabkan perlambatan ekonomi lagi buat kita dan amit-amit banget kita akan kembali mendapatkan badai pengangguran dan juga pelemahan daya beli. Walau badai menghadang. Bisa jadi Edo Simorangkir. Bisa aja nih. Cari tadi Angel. Gini cari tadi Angel. Ini bajunya. Nanti Ini gue kan cari tahu. Cabelita. Cabe-cabean kali gue.
Selain juga berita-berita yang kita siapkan buat Detiker semuanya untuk mengisi informasi dan kasanah perekonomian di sore hari ini, kita juga akan mengabarkan kondisi traffic di jalanan Jakarta sore hari ini. Tentunya siapa lagi kalau bukan teman-teman dari NTMC Polri akan bantu kita di sini. Selamat sore, ada Ibda Syahra yang sudah siap melaporkan kondisi lalu lintas hari ini. Selamat sore Ibda Syahra. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ibda Syahra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah nyemil apa sore ini? Apakah sudah cemal? Belum. Kayaknya habis ini sih. Apa rencananya? Please enlighten us. Siomay di depan NTMC. Oh, itu enak. Apa yang membuat siomay enak? Ada spesial? kayak pade gitu jualan siomay, nah itu enak. Oh, in Pade we trust. In Pade we trust. Oke, siomay Betul. depan NTMC ya. Nanti kalau misalnya kita ke sana sekalian mampir ke kantor juga boleh ya. Boleh, silahkan. Tapi jangan dengan senang statue hati. ya. Kenapa statue? Ya kan statue itu setelan cuek. Oh. Jangan Enggak cuek-cuek, dong. jangan Iya, dicuekin. Disambut maksudnya. dong. Oke. Baiklah, kalau gitu Ibda Syahra silahkan dengan laporannya. Oke, Pak, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahra dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Kuningan, yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya. Pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Dan kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto melalui jalur flyover pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi ataupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Pancoran dan juga Cawang, pada sore hari ini juga terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Namun kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Warung Buncit yang hendak menuju ke arah Rasuna Said pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersediaan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan jangan khawatir, Detikers, bahwasanya pada sore hari ini juga sudah ada petugas kami yang berjaga di lapangan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitaran Simpang Kuningan. Dan kami juga tak lupa menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4, harap untuk kembali ngecek nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan ini akan diterapkan sistem ganjil genap yang mana pada hari ini tanggal 9, maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini. Dan bagi Anda pengguna jalan roda 4 yang pengguna plat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang pada sore hari ini masih terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang hendak memutar balikan kendaraan di kawasan ini juga masih terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara roda 4 harap untuk tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1599 ataupun Desma Center di 9119. Untuk pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan Aryo, maksud kami bersama dengan Edo dan Eza di studio. Silahkan. Terima kasih banyak Ibda Terima kasih Syahra. banyak Ibda Syahra. Terima kasih. Cie kangen nih. Sama Karyo. Iya. Perasaan Nggak, karena masih. udah lama ngeretik sore kan. Betul. Makanya Sering nanti ketemu kita pagi. akan ke NTMC beli Pakai sepeda ya, jangan mau Pakai kalah sama sepeda. papanya Akbari.
Oh ya bisa, dekat kok dari sini. Oke. Sepeda roda 1. Nggak usah nambah PR ya. Terima kasih banyak Ibda Cara atas laporannya. Have a Terima nice kasih. day dan salam presisi. Dari itu kita Mm. pengen kasih tahu satu berita yang sangat bombastis. Side eye. Gak gitu dong, itu bukan side eyes lagi ya. Sekepala-kepala miring ya. Apa tuh Kak yang membuat kita jadi kayak kok bisa sih? Bagus nih aktingnya nih, diajak dong main film guys. Boleh. Itu loh, kota baru itu yang sampai saat ini tuh sebenarnya udah ada beberapa ASN katanya yang sudah berangsur ke sana, tapi Tidak. dan sebenarnya Za, ketika ini dibuat gitu ya, kota ini dibangun, ini tuh sempat beberapa kali dalam pikiran gua Mm-mm. akan terjadi nih yang kayak gini-gini nih. Oh, kok dalam pikiran gue tuh kayak kita akan punya gedung-gedung pencakar langit, mobil terbang. Itu betul, itu juga terjadi. Kayak Cuma kan kota dalam modern prosesnya gitu. di awal-awal iya. tuh akan bertahap kan yang pindah, belum lagi Mm-mm. mereka tuh jauh dari mana-mana dan kebutuhan-kebutuhan kayak gini tuh mungkin tak terhindarkan gitu, sehingga jadinya kayak bisa saja ini jadi salah satu akses akhirnya ketika sebuah kota dibangun tanpa perencanaan yang cukup komprehensif gitu. Nah ini kan terjadi nih Detikers akhirnya, walaupun di IKN benar, walaupun ini dibantah keras sih sama Kepala Otorita IKN yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono. Kabarnya apa? Itu soal kabar prostitusi yang katanya sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Berarti sejak IKN dibangun dong. Nah, Mungkin. selain itu kan prostitusi ini dilakukan dengan beragam cara katanya, dari yang menyediakan kamar sewa sampai transaksi melalui aplikasi pesan singkat. Apa tuh? Apa tuh? Gak tahu. Nah, Atau mungkin ya itu adalah salah satu lini bisnis yang cukup berkembang. itu udah di sana. itu lini bisnis yang sudah tertua Di sepanjang dunia. sejarah sih. Iya benar. Jadi ini dibantah tapi sama Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Kepala Otorita IKN, katanya beliau ini tidak benar, dan ditegaskan juga oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Penajam Pasar Utara, Pak Rahmadi. Pihaknya sudah memetakan lokasi aktivitas bisnis esek-esek ini. Dia bilang transaksi ini dilakukan dalam 2 pola, lewat aplikasi pesan singkat micet dan transaksi langsung di sejumlah lokasi. Jadi rata-rata PSK ini menjalankan praktik terlarang ini di guest house sekitar Kecamatan Sepaku, terutama di Desa Sukaraja dan Desa Bumi Harapan yang berdekatan dengan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Nanti kalau udah Tikers juga kayak pengen investigasi lebih lanjut, nanti kayak udah bisa Sherlock juga lah. Bagian dari pekerjaan ya. Ya, kita bisa lakukan. Selain itu juga yang cukup parah juga katanya ada temuan terdapat arena sabung ayam. Udahlah ini berdekatan semuanya, judi, prostitusi. Iya apalagi gitu. Narkoba itu harus dicek sih. Ini menurutnya juga ya It's a ini vicious cycle soalnya. betul. Memang perlu ya diberi wewenang OIKN ini perlu diberi wewenang untuk menindak langsung praktik-praktik yang nggak benar-benar ini nih ya, kayak prostitusi, sabung ayam dan lain-lain juga. Karena saat ini payung hukum untuk badan tersebut masih mengikuti Pemda dan juga Polres PPU. Tapi kan ada Gitu. polisi bisa di mana aja selagi masih wilayah NKRI kan. Kita betul. Warga seharusnya bisa ya. ngadu ke polisi, diamanin deh. Gitu ya, mudah-mudahan tidak menjadi lini bisnis yang berkembang. Bener, Di sana ya. tidak akhirnya berbudaya di sana, menjamur, Bersarang, betul. sarang, bisa segera diantisipasi dengan baik. Dan janganlah kita bikin kota semahal itu tapi malah dijadiin sarang bisnis prostitusi, kan sangat nirlaba gitu. Aduh lagunya. Lomba sihir. Yes, narkoba? No. Lomba sihir? Yes, narkoba? No. Takut. Apa gerakan-gerakannya nih kayak gue Zumba nih. Abis ini kita masih akan lanjut lagi Detikers. Masih ada yang seru-seru lainnya juga untuk kamu. Masih di Detik Sore. Gak cuma ada.
Welcome back to Detik Sore. Dia cuma hore-hore Detikers. Detikers. Di sela-sela tadi obrolan yang bikin dar-der-dor, ada juga yang bikin dagdikduk nih ya, dimana kita juga mendapat kabar bahwa adanya seorang diplomat muda, Yep. seseorang yang bekerja juga di Kementerian Luar Negeri yang harus meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengenaskan juga Kak Edo. Betul. Gitu. Bisa kita bilang kematian yang tidak wajar gitu ya, karena ditemukan dalam kondisi yang tidak umum gitu Detikers. Karena ini dapat kabar kita ditemukan di rumah dengan wajahnya dililit oleh lakban gitu. Di kamar kosong kalau nggak salah katanya ya. Itu dia. Kalau misalnya kita baca-baca nih bagaimana ini bisa ditemukan, banyak sekali rasa kecurigaan gitu ya. Betul. Terhadap Atau spekulasi gitu ya. spekulasi bagaimana bisa sampai tewas di kamar kos dengan kondisi seperti itu. Dan beliau juga cukup banyak loh didatangi oleh sejumlah tokoh dari UGM juga, karena anyway beliau adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Betul. Dan kabarkan juga hari ini akhirnya dipulangkan ke keluarganya dan juga dilakukan prosesi pemakaman di Yogyakarta, kota tempat asalnya juga. Dan setelah ini kita juga akan langsung mengobrol dengan jurnalis Detik Jogja, ada Mas Pradito Ridho. Mas Pradito, selamat sore. Selamat sore Edu dan Eza. Selamat sore Mas Pradito. Mas, Ya. ini berarti sudah di rumah duka posisinya sekarang ya? Iya, masih di rumah duka sekarang Mas. Oke, mungkin boleh dilaporkan ke kita soal bagaimana kondisi saat ini di rumah duka, kemudian pantauannya sejauh ini dari tadi Mas Dito sudah sampai di sana sampai saat ini kayak gimana, dan soal kronologi bagaimana kejadian ini bisa terjadi dari pantauan dari teman-teman juga boleh diceritain ke kita Mas, silakan. Ya. Untuk suasana di rumah duka saat ini tepatnya di Jalan Munggur, Jomblang, Banguntapan, Bantul, tampak semakin banyak pelayat yang berdatangan semakin sore ke rumah duka, karena untuk jenazah sendiri belum sampai di rumah duka. Oke. Mereka masih menunggu dan infonya sore ini jenazah baru sampai ke rumah duka. Dan untuk di rumah duka sendiri dibanjiri oleh kalangan bina, khususnya dari alumni UGM, tempat almarhum berkuliah, dan juga dari tempatnya bekerja, yaitu di Kementerian Luar Negeri. Salah satu kalangan bunganya juga ada dari Menteri Luar Negeri, juga ada. Dan dari beberapa seperti dari direktorat yang bersangkutan bekerja, dari Irjen Kemlu juga ada. Dan rencananya setelah jenazah datang akan disemayamkan sebentar di rumah duka, lalu ya sholat jenazah dan doa, lalu setelah itu baru akan dimakamkan di pemakaman Santen Jomblang, Banguntapan. Pemakaman itu berjarak 3 km dari rumah duka. Baik. Langsung dimakamkan seperti itu. Baik, ini alamat di Jogjanya di kota Yogyakartanya Mas ya? Di Banguntapan, Bantul. Ini perbatasan sama Bantul. kota. Oke, baik. Di Banguntapan ya, siap. Iya, sangat dekat sama kota, batasan. Gitu. Baik. Terkait juga dengan profesi atau juga latar belakang dari almarhum, ini mungkin juga bisa Mas Pradito diceritakan bahwa betul ya almarhum ini merupakan seorang ASN berarti ya di Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi berdasarkan cerita dari kakak iparnya tadi menceritakan bahwa almarhum ini memang terakhir semuanya pendidikan di perguruan tinggi UGM, jurusan hubungan internasional Fakultas Fisipol UGM. Selanjutnya menuju tahun 2014 sampai 2015 almarhum kerja di Kementerian Luar Negeri. Bahkan pernah sudah ditempatkan di beberapa negara seperti di Myanmar, Timor Leste, Argentina, dan sebetulnya di akhir bulan Juli ini almarhum harusnya bertugas di Finlandia. Tapi dengan kejadian yang terjadi hari Selasa itu semuanya jadi berbeda, jadi tidak jadi. Baik. Di kondisi di rumah duka saat ini, apakah siapa saja yang menunggu di sana saat ini, Mas? Dan kemudian apakah sudah terpantau terlihat begitu ada tokoh-tokoh begitu yang datang ke rumah duka sejauh ini?
sejauh dari pengamatan yang paling banyak yang datang adalah teman dan kerabat dekat dari almarhum. Untuk tokoh-tokoh khususnya dari UGM seperti rektor atau yang rektor lainnya udah datang. belum hadir sebenarnya, belum. belum hadir. Hanya karangan bunga aja yang banyak di sini. Kalau tokoh-tokoh belum hadir. Mungkin tokoh-tokoh itu akan datang sambil mengantar jenazah ini. Itu Tapi ada informasi bahwa mereka akan datang, Mas? belum ada, Mas. Belum ada juga Kemudian ya. itu ada rombongan. Karena yang datang rombongan nanti saat jenazah datang. Baik. Rencananya akan dimakamkan di mana, Mas? Di pemakaman Santen. Pemakaman itu berjarak 3 km di sisi selatan dari rumah duka. Jadi masih di satu desa di Jombang. Hari ini juga ya? Pemakaman Santen. Hari ini sudah. Baik. Setelah disemayamkan sebentar terus baru. Baik. Mas Dito, bolehkah kita dikasih tahu bagaimana sehari-hari beliau ini dikenal oleh keluarganya, gitu, oleh kerabat, sosok yang seperti apa begitu dari pantauan Mas Dito dan informasi di sana yang dikumpulkan? Ya itu, kalau tadi dari keterangan kakak iparnya ya, karena kakak iparnya udah kenal dekat dengan almarhum. Jadi sejak mengenal, jadi almarhum ini sosoknya yang menyenangkan. Dia nggak pernah marah atau yang lain. Dan anteng, jadi dia nggak banyak bertingkah, tapi supel dia sama orang cepat membaur dan lain-lain. Dan juga nggak pernah cerita kalau dia lalu kerjanya seperti ini, nggak pernah. Kalau berhubungan pada saat dia bertugas di luar negeri juga, ya senang-senang aja cerita-cerita, happy. Jadi ya, keluarga juga tidak menyangka gitu. Anggota keluarganya tiba-tiba meninggal seperti itu, dari ditemukan kondisi seperti itu. Baik, sudah adakah keterangan yang didapatkan juga dari keluarga atau mungkin dari rekan atau kerabatnya gitu ya terkait ini? Keterangan dari polisian ya, desa ya, atau dari mana? Iya, dari kepolisian mungkin ada informasi yang didapatkan gitu, Mas, terkait kejadian ini, atau mungkin dari keluarga ada yang memberikan respons begitu soal bagaimana ini akhirnya bisa terjadi gitu. Dari polisian sendiri, dari yang terakhir ada 4 orang yang saksi yang sudah diperiksa, yakni pemilik kos, penjaga kos, dan juga tetangga kos. Serta yang keempat adalah istri dari almarhum sendiri. Untuk tahapan yang lain sebenarnya belum, masih sebatas pemeriksaan saksi-saksi aja. Dan bukan barang bukti. Baik, ini berarti status beliau nih belum berkeluarga kah atau? Sudah beristri ya, karena sudah beristri dan memiliki 2 anak. Oke. Baik. Kapan katanya Mas terakhir ada interaksi bersama dengan keluarga atau especially istrinya, karena memang beliau ini diketemukan oleh penjaga kosnya atas permintaan sang istri ya, yang katanya tidak bisa menghubungi beliau. Iya. Kalau dari kronologi sendiri kan Selasa 8:30 pagi itu penjaga kos diminta istrinya untuk membuka pintu karena subuh itu dihubungi sudah tidak bisa. Tapi kalau malamnya masih berhubungan, masih saling telepon. Tapi saat subuh nggak bisa, terus bilang ke penjaga kos, lalu akhirnya dibuka. Setelah dibuka ternyata almarhum ini ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi mukanya terlilit lakban. Dan dari keterangan polisi juga menyebut kalau ada beberapa temuan ya selain lakban itu katanya ada seperti plastik atau apa seperti itu dari hasil olah TKP, dan juga obat-obat generik dan obat lambung seperti itu. Iya. Baik. Meskipun juga keterangan dari polisi juga katanya tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, dari visum juga tidak ada tanda-tanda kekerasan dari visum luar sejauh ini yang kita dapatin informasinya. Baik. Tidak ada itu. Berarti saat ini Mas bersama dengan kerabat yang lain juga masih menantikan kehadiran jenazah dari Jakarta gitu ya, untuk kemudian akan dikebumikan hari sore ini gitu ya. Ya, karena informasi terakhir baru sampai Jawa Tengah. Rombongan. Gitu. Baik. Siap, mungkin Mas. Lagi,
Pradito, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan update-nya dari teman-teman Detik Jogja juga ya. Dan tentunya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya Mas. Terima kasih Mas atas informasinya. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore. Itu tadi dia dari Yogyakarta ya, Banguntapan, Yogyakarta. Setelah ini kita akan beralih ke berita lainnya juga ya. Ngomongin apa ya kita enaknya? Banyak. Hari ini juga kita ngomongin soal ini ya, apa namanya, kematian tadi diplomat Kemlu tadi. Ternyata polisi juga masih menunggu hasil lapor dari sidik jari korban. Jadi masih diteliti di laboratorium forensik gitu, Detikers, soal bagaimana penyebab kematian ADP yang ternyata berusia 39 tahun ya. Betul ya. Sudah cukup senior berarti di Kemlu. I don't know, tapi tadi mungkin menurut keterangan yang juga tadi didapatkan juga beliau itu sudah memiliki istri dan juga 2 orang anak gitu ya, yang artinya juga harus meninggalkan anak-anaknya dan juga istrinya juga gitu. Termasuk juga polisi harus mencari tahu lebih dalam lagi juga karena tidak ada tanda kekerasan dan katanya indekosnya itu terkunci dari dalam juga gitu. Tapi whatever happened, kita juga turut berduka cita juga ya. Tentunya. Oke, anyway, ini juga kita mau pindah ke satu berita yang gak jauh-jauh dari asal kota atau daerahnya Kak Edo nih. Di mana? Karena katanya kemarin sempat ngonten bareng sama gubernur. Katanya nggak jadi deh. Yang ini loh kayaknya. Yang ditiruin sama Mas Wapres. Tapi pakai AI. Aku sih mau ngomonginnya ditiruin sama Steve Aoki ya. Steve Aoki juga niruin. Jadi waktu kemarin lebih seru kan ngomongin Steve Aoki. Iya benar. Steve Aoki pada saat lagi bukan konser ya, maksudnya ya ada satu show-nya dia lah gitu. Aku nggak tahu di mana, tapi jelas dia nge-mention this pacu jalur style aura farming itu from Indonesia gitu. Dia udah dia tahu ngasih kredit. Dia ngasih kredit. Tunggu. Kok postingannya nih dia. Indonesian boat race aura farming 92% accuracy. Ya kan? Dia low key banget dia bilang itu 92% accuracy. Padahal itu cukup akurat sih. Bisa dipraktikkan di pacu jalur sekalian. Dia lagi show di Portugal. Ya, porsi tukang jalan. Come to Kuantan Singingi, Mr. Steve Aoki. You can make your dance just like the freestyle you show us in the Instagram post. Sampai bahkan Kementerian Pariwisata juga ikut juga. Iya, Wonderful Indonesia juga komen. Bisa aja Steve Aoki nyari engagement. Iya, gak apa-apa. Dia udah tahu formulanya ya. Sebenarnya kuncinya 2 sih, nge-mention Indonesia dan juga Brazil sekarang. Kita punya lawan yang sebanding akhirnya netizennya. Iya lagi. Jadi kayak Detikcom juga kalau bikin postingan yang soal Brazil juga pada akhirnya netizen Brazil juga ikut ngeliat situ. Lumayan loh bertambah followersnya Detikcom dari Brazil tuh. Dari Brazil ya. Warga-warga Sungai Amazon ya. Keren. Anyway, kita juga mau mengucapkan happy birthday to you. Detikcom. Happy birthday to you. Velocity dong happy birthday-nya. Happy birthday, happy birthday. Selain Detikcom yang hari ini merdeka alias ulang tahun. Merdeka. Padang kali ya. Dirgahayu kan Dirgahayu. Ya, Argentina juga Dirgahayu hari ini. Oh gitu. Welcome to 27 Club Detikcom. Selamat ulang tahun ya. Iya. Siapa lagi ya hari ini yang ulang tahun? Detikcom 27 tahun ya. Udah lewat tuh. Kan katanya Club 27. Oh enggak dong. Nanti lewatnya tuh pas udah 28. Oh nanti ya. Iya amit-amit. Enggak dong ya. Jangan sampai. Amy Winehouse lu. Chris Cooper. Tom Hanks hari ini juga ulang tahun. One of my favorite actor. Terus. From Hollywood. Paolo Di Canio. Gak kenal pasti. Atlet bola dari Italia yang sempat berseragam Lazio. Numero uno. Ashley Young juga. Kemudian Brigita Cynthia. Personil girl band Sherry Bell. Tahu yang sekarang udah bikin podcast.
Oh iya. Iya kalau nggak Ya salah. semua orang bikin podcast juga sih ya sekarang ya. Nggak semua orang. Ya itu Gitu pokoknya yang semua ulang yang tahun hari juga ini hari ini berulang tahun. juga. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati. Betul. Amin, 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 amin. Termasuk, ya balik lagi deh. Tadi si Aura Farming itu namanya Ryan. Iya, dia Jadi dapat duta pariwisata. katanya. Gimana pendapat lo ketika akhirnya dia digelari duta pariwisata? Gak apa-apa, Gak bagus, apa-apa. keren, berprestasi. Itu adalah juga salah satu apa ya? Ya salah satu bentuk budaya Indonesia juga yang perlu budayakan, di apa ya? Dilestarikan, dikumandangkan lebih jauh lagi, dipromosikan juga, atau mungkin juga dia bisa nggak cuma Aura Farming, tapi juga sebutannya apa ya? Atlet farming. Dia tuh atlet atau Itu Aura Farming tuh nggak cuma itu doang kan, maksudnya kayak pokoknya Aura Farming itu adalah salah satu terminologi yang dipakai untuk menunjukkan bahwa lo tuh cool, kelihatan auranya. iya gitu. Keluar auranya, building the gitu. aura gitu. Kalau kita dulu tuh mungkin kita Keren. dulu. Ryan Dika. Iya, oh namanya Ryan Dika, benar. Congrats ya. Mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman sebaya atau 20 juta. yang lebih senior-seniornya atau mungkin di bawah-bawahnya untuk bisa kayak dia juga. Atau ini adalah momen juga menarik untuk pacu jauh. budaya-budaya Indonesia lainnya tuh untuk juga ikutan show off atau untuk menunjukkan dirinya gitu. Karena kita Yoi. banyak sekali budaya dari berbagai macam daerah, beda-beda, even cuma beda satu provinsi bertetanggaan juga udah beda banget gitu. Dan itu unik dan warisan budaya yang di negara lain bisa jadi nggak ada. Belum gitu. tentu ada, iya. Menurut gua sih salah satu yang wajib untuk mensponsori dia selain ya ini Red Bull. Tahu nggak sih? Mereka kan suka banget ada eventnya kan itu. promosikan atau mungkin mensponsori olahraga-olahraga yang menurut kita bikin deg-degan. Bener, gitu kayak ekstrim sport juga. Dan walaupun sebenarnya ini masuknya adalah ke tari-tarian, tapi kan sebenarnya juga tetap cukup ekstrim ya menurut gue ditaliin aja belum tentu mau, apalagi dia berdiri Pacu tanpa jalur salah satu olahraga cukup ekstrim kok, karena dia di betul. sungai yang Amazon. dalam berpacu dalam melodi ya. Kalian mau nggak nyobain bungee jumping? Nggak, Tadinya masih. mau, tapi maybe not here. Are you talking about the safety or what? The safety. Tapi ada satu yang aku juga cukup penasaran. Sebelum bungee jumping kayaknya harus cobain ini dulu. Yang ini di Australia? Yang bukan, jangan jauh-jauh dulu, yang deket-deket dulu aja. Apa tuh? Itu yang kita lompat dari air terjun tapi pakai tali. Oh, tahu. Tapi Jadi nggak kita lompat. Step by step, iya. Itu cuma kayak buat foto turun doang. aja. Ya kalau 5 meter, 10 meter lumayan Kak. Iya lumayan. Lah apa ya nama olahraga? Sering banyak di Kak, yang dari curug. curug, bener. Itu Oh bisa. mau nyobain itu? Yuk. Ayo. Bener ya? Ayo abis ini ya. Kita kesana. Catat. Kesana Hindia. Abis ini kita juga akan update market Detikers karena udah mau jam 4 juga. Nanti kita akan bareng sama teman-teman dari Mega Capital Securities. Yeah, let's go. After this tentunya masih ada Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You'll be in my heart. Lebih keras. Sambung ke narasumber kita dong. Jangan dong. Jangan dong, udah ada suara ini nih ya. Weh. Hari ini tentunya juga masih bersama dengan Mas Haikal dari Mega Sekuritas. Sore Ya. semua. Selamat sore Mas Sekuritas. Haikal. Gimana? Temennya suruh ajak aja Mas ini Mas. Tahu dia masih malu-malu tuh. Batu lagi. Padahal kita lagi mau Genting ini soalnya obrolannya. kalau aku sih agak bernapas sedikit lega ya. Kenapa bernapas lega? Karena rumput tetangga hijau sekali nih. Oh iya betul. Iya kan? Tapi masalahnya kan kita baru saja dapat kabar penting lainnya gitu. Sehingga rasa-rasanya penting untuk membedah dari sisi makro juga dari sisi equity kayak gimana. Betul. Tapi nggak apa-apa karena Mas Haikal kan bisa semuanya. Jadi Iya. aman lah ya. Aura farming. Weh, coba Mas aura farming dulu Mas. Gak usah aneh-aneh. Aura farming. Mas Haikal ya, mau langsung ke kondisi market dulu yang lagi aman-aman aja atau mungkin kita cek-cek dulu kondisi setelah kemarin dapat surat cinta. Mana dulu? Ya mungkin biasa lah kita bahas global aja dulu Boleh, ya. Kita global dari dulu aja ya. recap hari Senin ya. Dan sebelumnya kan kemarin Trump katanya janji nggak mau perpanjang deadline tarifnya kan. Mentok di 9 April 9 Juli ini. Nah, tapi usut punya usut ternyata sama dia diperpanjang lagi tuh. Jadi Dikasih ruang negosiasi lagi. jadi 1 Agustus. Rasa-rasanya. Dan tarifnya kemarin yang udah sempat dinegosiasiin gitu, jadi mau turun atau apa, kemarin pas di-announce lagi sama Trump, usut punya usut, angkanya itu nggak jauh berbeda sama yang dia kasih papan ajaib Betul. sebelumnya. Iya. Dan Indonesia sendiri kemarin kan juga sebelumnya udah Menko kita Pak Erlangga udah kesana gitu untuk melakukan negosiasi. Di mana dia pengen udah ngepropose ngurangin 70% tarif impor dari barang-barang US gitu. Yang tadinya 0 sampai 5% jadi benar-benar 0. Iya. Terus juga dari Danantaranya juga ada keinginan untuk ngebeli Boeing sebesar 75 pesawat gitu sebesar USD 34 billion gitu. Dan kalau dari Indonesia sendiri pengennya barang-barang tekstil sama footwear itu dikurangin tarifnya karena itu kan salah satu komoditas utama kita ke Yang kita sana. ekspor ke sana. Nah, tapi sama Trump itu kemarin belum begitu digubris gitu. Tetap aja kita di announce-nya ujung-ujungnya dikasih 32% lagi gitu. Bahkan lebih tinggi dari Vietnam. Nah, Padahal Vietnam enggak sih. Vietnam enggak dekat sama Cina. lumayan sih sebenarnya. Tapi kalau dari Vietnam sendiri dia 20% kena tarif, tapi si US ini tuh memitigasi yang namanya transshipment, di mana yang kan sebelumnya kita tuh sempat waktu 2 bulan sebelum ini trade surplus kita tuh kan shrinking gitu. Jadi yang tadinya 4 billion USD-an sampai jadi cuma 0,16 billion. Yang mana salah satu penyebabnya itu negara-negara ASEAN tuh dibanjiri sama impor barang-barang dari Cina. Yang diindikasikan itu adalah indikasi transshipment. Jadi ke ASEAN dulu baru ke US. Nah, walaupun si Vietnam dikasih 20%, tapi barang-barang untuk yang transshipment ini, yang diindikasi transshipment itu kena 40%. Jadi si US itu mencium nih bau-bau adanya taktik dari China itu untuk melakukan transshipment gitu. Oke lah, transshipment itu dibaca sama US gitu ya. Tapi yang untuk Indonesia tetap nih kena 32 dan ini masih cukup tinggi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sepertinya kita cukup optimistis dan tidak sepanik sebelumnya gitu. Sebenarnya nggak cuman kita dari sisi Indonesia, dari market secara keseluruhan juga kayaknya ini tuh udah hafal lama-lama sama tabiatnya Trump. Omongan sama perilaku suka beda gitu. Dimana Maklum lah ya game ini ya. dia bluffing ujung-ujungnya nggak jadi kayak gitu. Dimana di sini market sekarang mungkin udah mulai melihat, dimana kemarin kan dia nge-announce mau ngasih tarif koper 50% sama farmasi tambahan 2%. Tapi benar mungkin harga koper naik cukup signifikan dan saham-saham koper di Indonesia ini kan cukup naik, tapi secara keseluruhan market itu nggak begitu bereaksi ketakutan lagi, di mana waktu pertama kali di announce reciprocal tarif, indeks kan turun hampir 1-2%-an ya. Sekarang aja kemarin tadi malam Dow Jones itu cuma 0,3%, terus S&P itu flat 0,05% atau segala macam gitu. Nah, Indonesia sendiri justru malah hari ini naik positif gitu. Jadinya ya udah mulai paham lah cara main Trump sebenarnya kayak orang-orang market juga gitu. Termasuk pemerintah juga kan cukup tenang gitu merespons dari kebijakan barunya Trump ini. Apakah memang
kemungkinannya masih besar kita bisa menurunkan tarif itu di masa nanti akan berlaku ke 1 Agustus atau ada pertimbangan seperti apa yang dilihat secara makro? Ya kalau dari lihat track recordnya Trump, dia sebenarnya bukan tipe, dia sebenarnya lebih ke pebisnis ya. Dia mikirnya rasional, dia nggak mungkin juga ngasih tarif misalnya 32% yang merugikan negaranya kedua negara. Pasti dia pengen mencari win-win solution juga yang mana good for US dan buat Indonesia juga oke juga gitu. Jadi saya melihatnya apalagi reaksi market kayak sekarang, kemungkinan untuk terjadinya negosiasi yang lebih baik dibanding kita kena tarif 32% sih masih cukup besar gitu ya. Apalagi kemarin pas di announce 32%, Menko kita Pak Erlangga langsung datang juga ke US gitu kan untuk melakukan negosiasi baru. Tapi untuk detail apa hal yang baru yang dipropos oleh Menko itu mungkin belum di-announce di publik apa itu. Jadi Mas Haikal ngelihat ini cuma gertakan aja dari Trump? Sepertinya sih iya ya, dari apa yang kita pelajarin ya. Gertakan untuk kayak, ayo nih udah terakhir lagi sebenarnya kalian ini pengen negonya gimana atau apa gitu. Tapi kalau ini benar-benar terjadi nanti 32% tok gitu. Terus habis itu kayak apa nih market akan merespons nanti? Kalau pasti sebenarnya kalau dari kondisi ekonomi ketika tarifnya itu benar-benar sebesar itu, reciprocal tarif ke berbagai negara yang ditargetkan, pasti terjadi global economic slowdown di mana ketika tarifnya itu besar kan berarti ada 2 kemungkinan itu sebenarnya, dari ada cost push inflation dari tarif yang naik sedemikian rupa, dan kedua itu dari trade volume yang mungkin yang turun. Jadi negara cenderung untuk membatasi trade-nya karena dengan tarif yang sedemikian besarnya tentu nggak efisien gitu. Nggak ada gunanya sama sekali ya itu tarif. Kalau tetap melakukan trade gitu. Terutama ke US. Jadi nggak akan mungkin dia akan nerapin segitu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya sebenarnya, never say never. Apalagi untuk Trump. Apalagi untuk Trump. Tapi kalau dari pandangan saya dengan track recordnya dia, apa yang dia omongin dan apa yang dia lakuin, kemungkinan besar sih sebenarnya masih cukup positif lah gitu outlook ke depan untuk negosiasi tarif ini. Jadi apakah sebetulnya juga cara market merespons juga karena udah punya strategi lain juga sebetulnya? Kalau ya mungkin pertama market ini ngelihat itu sebenarnya sekarang tarif itu sebagai alat negotiate aja dibanding hal yang terlalu berimpact terhadap ekonomi. Terus kalau di Indonesia sendiri mungkin ada sentimen yang cukup positif juga sepertinya yang dilihat dari market, di mana market ini mengekspektasikan di bulan ini tuh BI bakal memotong suku bunga gitu. Oh, berarti kita udah mulai masuk ke domestik ya. Oke. Dan ini terbukti gitu kemarin di auction kemarin, di tenor-tenor pendek yang rentang 2 tahun ataupun tahun yang mendekati deposit facility rate-nya BI itu turun cukup jauh, yang mengindikasikan market itu udah mulai price in si BI ini tuh bakal nge-rate cut. Nah, kenapa BI melakukan rate cut? Ini pertama gara-gara concern dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kan mandat BI itu udah mulai shifting yang tadinya dari stabilisasi sampai jadi ke pro growth kayak sekarang. Terus kedua, PMI kita retail sales yang menunjukkan indikasi performa ekonomi di Q2 ini tuh juga terus turun, di mana ini menjadi semacam alarm lah bagi BI terhadap growth Indonesia, dan makanya dia kemungkinan bakal melakukan rate cut di quarter ini sih. Harapannya biar orang-orang bisa naik lagi daya belinya ya. Dan inflasinya bisa terkendali. Tapi dan juga mungkin gara-gara rupiah cukup baik saat ini ya. Dengan DXY yang cenderung dolar indeks yang dolarnya juga nggak begitu kuat gitu, melemah terus dengan keadaan yang sekarang, rupiah juga berhasil di-maintain di angka 16.200 gitu ya. Jadi intervensi BI terus inflow di bonds itu juga cukup membantu gitu untuk rupiah bisa stabil di angka segitu gitu. Walaupun sebenarnya di equity tetap ada outflow gitu. Kemarin walaupun equity-nya sideways naik sedikit plus 0,8%, itu dia itu terjadi net sell sekitar 900 billion, hampir 1 triliun. Tapi di sini kita mengindikasikan ini tuh nggak outflow keluar gitu, tapi lebih ke net sell dia shifting ke bonds market, terutama di tenor-tenor pendek yang rally yang saya mention sebelumnya ini gitu. Oke, kalau untuk market jadinya dengan menuju ke tanggal 1 Agustus nanti, kira-kira untuk pasar modal akan bergerak seperti apa, Mas? Kalau wait and see kah? Kalau saya melihatnya pasar modal mungkin lebih bergerak based on fundamentalnya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya
indeksnya emang ternyata bagus, kemungkinan nggak bakal terlalu terganggu. Dan tapi ketika Trump menyatakan akan melakukan tarif terhadap komoditas tertentu atau apa, pasti komoditas tertentu itu pasti akan gerak. Nggak percaya apapun market terhadap Trump, tapi kalau masih efeknya ke komoditas tertentu pasti dia bakal tetap ngikut juga gitu. Kayak contoh kemarin beberapa bank investasi gede kayak JP Morgan, Goldman Sachs, walaupun Trump mendeklar untuk ada reciprocal tarif di 1 Agustus itu, dia tetap malah naikin outlook-nya untuk S&P di akhir tahun gitu. Karena emang fundamental misalnya saham-saham Magnificent Seven atau apa itu masih cukup bagus gitu. Tapi kayak dari kemarin dan juga hari ini, apakah sudah terpantau ada saham-saham dari komoditas yang jadi komoditas ekspor kita ke US? Kayak kemarin tuh yang dimention tuh ada alas kaki, elektronik. Itu Itu ada ke pengaruhnya, refleksi nggak di pasar modal untuk emiten-emiten yang bergerak di ekspor itu? Kalau di situ sih saya melihatnya dia bergeraknya masih normal, tidak ada fluktuasi yang gimana ya. Tapi kalau kita melihat di komoditas tertentu yang dimention secara keseluruhan oleh Trump yang kayak copper dan segala macamnya yang menyebabkan harga komoditas naik, itu tentu ada pergerakan juga di emiten-emiten tersebut gitu. Kalau lebih ke situ ya pergerakannya. Karena kalau misalnya yang kayak alas kaki dan tekstil sebelumnya itu juga udah jadi concern di waktu Liberation Day yang April itu sebenarnya. Jadi udah duluan. Jadi market dan investor secara keseluruhan concernnya udah price in di sebelumnya. Ya, udah price in ya. Oke. Hari ini market juga ditutup dengan bolehlah ya bergembira sedikit. Boleh, banyak juga boleh. Banyak juga boleh karena sebenarnya juga ini 3 days in a row gitu ya. Hari ini ditutup di 6.943.922 ya, naik 0,57%. Lumayan lah ya, slow but sure. Lumayan banget ini. Bisa nggak kita nanti tembus 7.500 minggu depan? Minggu depan harus sih susah. Bukan Ya. disuntik Kak, itu diimplan. Siapa tahu namanya. tiba-tiba ada yang Itu kalau duit dan antara tumpah semua mungkin bisa. Bukan ditumpah. 9.000 sih itu. Dibanjiri juga. Apa yang menarik dari market kali ini? Kalau saya mungkin kemarin juga ini sharing aja, kemarin melakukan kayak sektoral analysis gitu. Dari untuk performa sektor-sektor di Indonesia gitu. Tapi ini based on apa yang udah terjadi. Jadi data terakhir tuh quarter 1 2025 gitu. Dimana saya meng-highlight ada beberapa sektor sebenarnya yang cukup resilient gitu. Kayak F&B, terus basic metal, sama health itu salah 3 sektor yang cukup menarik. Jadi dia grow-nya itu masih nge-outpace dari GDP growth kita gitu. Dan itu juga cukup align gitu sama tesis sebelumnya, dimana kita kalau ngelihat data retail sales itu dari zaman pandemi itu kebanyakan belum pulih gitu secara penjualan. Tapi ada 2 yang udah nge-outpace secara agregat, yaitu BBM sama dari untuk F&B itu sendiri, di mana itu juga align sama hasil yang saya lakukan gitu. Terus juga kalau health sector kan sebelumnya saya mention ini adalah salah satu sektor yang sifatnya gitu inelastis gitu. Jadi mau dalam keadaan apapun orang-orang tetap butuh gitu ke rumah sakit gitu. Jadi terus yang ketiga basic metal tuh mungkin dari kebijakan downstreaming ataupun hilirisasi nikel gitu yang dilakukan oleh Indonesia gitu. Jadinya secara growth itu masih naik terus. Jadi mungkin kalau yang kemarin saya secara sektoral yang saya filter sih 3 itu. Boleh. Menarik. Cerah ya mendengarkan penjelasan dari Mas Haikal. Kita cukup optimistis gitu menghadapi semester 2 tahun ini. Ya mudah-mudahan nggak banyak halang rintangan atau Trump tiba-tiba bikin kebijakan yang lebih aneh lagi atau yang rusuh gitu ya, bikin rusuh ekonomi dunia. Karena tanpa dia bikin kebijakan apa-apapun kita udah banyak sekali kegelisahan hari ini ya. Challenge-nya juga. Terima kasih Mas Haikal. Thank you so much. Hari ini sudah disampaikan juga. Boleh lah kita beroptimis ria juga gitu ya. Apalagi tadi sektor-sektor yang disampaikan juga sama Mas Haikal juga menurut gue juga cukup menarik juga sih. Udah koleksi gitu. gue. Aduh, udah berapa rumah sakit, hotel, monopoli kali. Udah gue koleksi semuanya. Keren. Iya, yang baru diakuisisi tuh rumah sakit. Nanti kalau ada yang turun-turun, gue beli semuanya. Keren. Turun apa? Mesias sekali ini gua. Disclaimer aja, analisis itu based on growth
compare to GDP sama Yes. market share-nya ya. Jadi saya nggak analis emiten apapun. Oke, jadi tidak berdasarkan emiten ya, tapi lebih sektoral ke ya. makro tadi ya. Tuh, cakep Kalau nih. yang emiten soalnya yang sebelah sana tuh. Iya, besok lah dia. Iya. Itu. Boleh. Nggak boleh disebut namanya. You know who. You know who. Anyway, Detikas, Yes. don't go anywhere karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 nanti. Eiza masih akan breakdance nanti di jam 5 sore. Wah, mental breakdance mungkin ya. Banyak deh pokoknya keseruan-keseruan lainnya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Mobile Sore. Legends. Salah dong. Sini Welcome ternyata. back. Bisa Gak cuma aja nih ore-ore. cerita di Angel. Ay ampun, ya lebih ke ceritanya sih. Ceritanya sih kita mau Angel. ngobrol nih. Lagi-lagi soal tarif. Lagi-lagi tarif. Yang kukira bakalan disahkan atau diketok palu atau diumumkan sama dia tuh hari ini tanggal 9 Juli. Tapi ternyata udah dari kemarin-kemarin ya. Why did it come early? Kayaknya dia pakai waktu Indonesia Timur bagian rembulan AADC. Jadi lebih cepat. Repot banget. Repot banget. Satu itu juga. Kedua juga kayak wah sayang sekali berarti salah satu effort dari Indonesia juga untuk melobi ya kan. Itu ternyata juga apa hitungannya apakah gagal kah? Belum berhasil kah? Atau mungkin sebetulnya this is the best that we can do atau gimana? Karena habis ini kita akan ngobrol juga soal what happened ya bersama dengan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Pak Muhammad Faisal. Selamat sore Pak Faisal. Sore Pak Selamat Faisal. sore Mbak Eza dan Mbak Mas Edo ya. Mas Edo namanya. Iya, Pak Oke. Faisal, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu bersama kita di Detik Sore. Tuh. Pak, kemarin Sama. kita udah ngomong juga sama ekonom lainnya tentunya soal nasib Indonesia nih setelah Trump memutuskan tarif tetap 32% gitu buat kita ekspor ke sana. Tapi kita pengen bahas ini lebih dalam soal negosiasi ke depan nih. Peluang nanti Indonesia akan bisa sampai di mana dapatnya menuju ke 1 Agustus nanti. Apakah kita akan bisa berhasil menurunkan tarif ini sesuai dengan ekspektasi atau justru kita akan berdamai ini dengan the new tarif ini ya. Iya, betul. Yang mana itu berarti akan ada guncangan baru lagi nanti buat ekonomi dunia dan Indonesia tentunya. Gimana Pak Faisal? Kalau kita melihat hasil yang ada sekarang, ini sebetulnya more or less itu sebetulnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Oke. Bahwa itu tidak akan mudah untuk bisa bernegosiasi atau nawar lah ke pihak pemerintahan Trump. Ya, jadi kecuali kita sebagai pihak yang bernegosiasi punya sesuatu yang betul-betul apa istilahnya itu menarik. dan kuat lah dia untuk bisa dia menurunkan ininya lah tarifnya mereka gitu. Kalau menurut dia tidak cukup menarik, tidak cukup bagus ya, dia tidak akan mau berarti begitu ya. Nah, makanya kita bisa lihat misalkan dari sekian banyak negara yang bisa mendapatkan kesepakatan baru dengan tarif yang lebih rendah itu kan hanya 3 ya. Inggris, Cina, Vietnam gitu ya. Nah, China karena dia I think China sebagai juga salah satu negara adidaya lah ya. Sekarang ini dari ekonomi ya di dunia, they have so much to offer. Yang jelas banyak dari input untuk industri usaha di Amerika berasal dari Cina. Belum lagi kita berbicara masalah hal-hal yang lain, sektor keuangan, obligasi, banyak yang Amerika itu masih bergantung pada China. Value chain dari brand-brand merek Amerika mulai dari Apple sampai kemudian juga beberapa kendaraan termasuk kendaraan listrik itu juga kan di Cina gitu ya. Nah, jadi untuk negara seperti itu kemungkinan besar kalau kemudian melakukan nego kan itu akan sangat mungkin bisa ditemukan kesepakatan baru dan sudah lebih dulu ternyata kan dengan China turun jadi 30%, ya kan, yang tadinya tuh 145 gitu ya setelah ketika naik tinggi-tingginya gitu.
Vietnam sebagai proksi di Asia Tenggara untuk bisa menjadi alat lah ya untuk kemudian bisa menyaingi kekuatan Cina. Nah itu juga penting di mata Amerika Serikat gitu. Nah apalagi kalau kemudian China juga Vietnam juga punya hubungan khusus juga dengan Amerika gitu. Nah jadi to some extent itu cukup logis lah. Tapi kalau untuk negara-negara lain termasuk Indonesia belum cukup kuat ternyata dengan selama ini yang kita tawarkan, misalkan menambah impor ini, kemudian mengurangi TKDN dan lain-lain sebagainya, itu belum cukup buat mereka lah gitu. Nah tapi di sisi yang lain kita memang sudah perkirakan bahwa it's going to be tough gitu ya. Artinya kalau dengan kondisi seperti itu, kita sebagai pihak yang bernegosiasi mestinya sudah sejak awal mempersiapkan plan B, plan C. Ya, jadi bukan hanya plan A. Plan A-nya itu adalah kita bernegosiasi gitu. Tapi di sisi yang lain kalau nego kita itu nggak diterima, which is yang saya bilang tadi itu memang akan susah gitu ya. Mestinya yang plan B dan plan C-nya harus disiapkan. Jadi plan B itu bagaimana, apa langkah kita kalau kita tetap atau tetap dikenakan tarif seperti itu. Nah kita mau apa gitu ya. Nah itu yang lebih penting menurut saya gitu ya. Nah untuk sampai 1 Agustus juga sama ya, karena kan konstelasinya menurut saya sama nih. Walaupun menurut pemerintah ya ini ada clue kalau dia perpanjang sampai 1 Agustus berarti ada ruang negosiasi Amerika baru. memberikan ruang lagi untuk negosiasi lagi gitu ya. Tapi seberapa banyak tambahan waktu beberapa minggu itu dengan seberapa banyak yang mau kita offer itu kan mempengaruhi gitu. Kan ini kan bukan cuma masalah omong-omong deal nego apa, tapi istilahnya dalam beberapa minggu lagi tuh Indonesia mau nambah apa lagi tuh yang mau ditawarkan gitu ya kan begitu ya. Kalau tidak cukup besar ya juga nggak akan tercapai yang menurut saya gitu ya. Nah jadi artinya kita tetap perlu mempersiapkan plan B-nya itu seperti apa, itu yang paling penting. Apalagi Indonesia itu sebetulnya tingkat ketergantungan terhadap pasar Amerikanya kan tidak sebesar negara-negara peer countries yang lain. Kita itu 10% ya. Dibandingkan yang lain tuh ada yang 12%, 15%, Vietnam tuh 30-an%, bahkan hampir 40% gitu. Jadi wajar kalau dia ingin sekali menawarkan apa aja deh pokoknya asal diturunkan gitu ya, karena dia sangat bergantung sekali dengan pasar Amerika gitu. Nah jadi itulah menurut saya ya. Berarti dari Pak Faisal ngelihatnya Indonesia yang ketika bernegosiasi kemarin itu cukup nothing tulus melakukan negosiasi gitu. Bukan nothing tulus ya, tapi maksud saya yang begini, untuk dalam bernegosiasi kan yang kemarin itu yang jelas kita perlu kalkulatif ya. Kita membawa amanah terutama karena banyak memang tadi walaupun 10% total share daripada ekspor kita, tapi ada produk-produk tertentu kan yang sangat besar ketergantungannya pada pasar Amerika ya. Tadi seperti produk-produk pakaian, kemudian sepatu gitu ya. Nah itu yang dibawa terutama pada sektor-sektor yang paling rentan ini jika Amerika mengenakan tarif yang tinggi. Nah itu sebetulnya jadi dibilang nothing tulus ya tidak juga gitu ya. Karena kalau nothing tulus mestinya kan sudah mempersiapkan plan B, plan C gitu ya. Jadi artinya kalau nggak dapat plan A ya nggak apa-apa, kita udah punya plan B kok gitu. Nah jadi gitu. Jadi justru menurut saya kita kemarin mungkin saat sekarang terlalu condong, terlalu berat untuk di plan A-nya saja gitu ya. Menegosiasinya seolah-olah hidup mati kita itu betul-betul dari hasil negosiasi gitu ya. Siapa tahu memang karena sudah bareng sama BRICS sekarang sehingga rasanya negosiasi sama Amerika Serikat tidak terlalu memaksakan gitu untuk pokoknya harus nih gitu. Atau sebenarnya itu bagian dari plan juga kalau sebetulnya kita juga punya BRICS dan punya apalagi gitu ya strategi yang juga dilakukan bersama dengan BRICS juga untuk menghindari si tarif ini ya atau menambal ini gitu misalnya. Ya semestinya sih ya kita begitu karena kita itu kan sebetulnya dengan banyak negara yang lain selain Amerika kan punya interest yang sama menghadapi masalah yang sama. Jadi artinya membangun aliansi entah itu BRICS entah itu platform yang lain gitu itu sangat-sangat menurut saya hal yang harus dilakukan ya sesama negara yang menghadapi permasalahan yang sama gitu. Itu kan yang juga dilakukan oleh Cina misalnya pada saat sekarang gitu ya. Nah walaupun Cina tidak not necessarily dalam platform BRICS-nya juga, tapi di luar itu juga dengan Uni Eropa juga begitu ya dia. Nah kita juga semestinya begitu. Jadi satu dengan BRICS-nya
Tapi jangan terpaku sama BRICS-nya saja, karena bisa jadi jawaban atau peluang untuk kemudian bisa meredam dampaknya bukan hanya di BRICS, bisa juga di yang lain gitu ya. Mungkin bisa jadi di negara-negara tradisional yang selama ini kita belum banyak gali misalnya gitu ya, entah di Timur Tengah, entah di Afrika gitu ya. Nah, tapi yang jelas BRICS punya kekuatan bukan hanya secara ekonomi ya, tapi juga secara geopolitik, karena di situ ada negara-negara besar yang cukup powerful, yang cukup dipandang gitu ya di kancah global gitu. Berarti Pak Faisal melihat kita cukup beruntung sudah join sama BRICS saat ini ya? Keberuntungannya, manfaatnya dalam konteks menurut saya itu kita punya balance sekarang ya, lebih balance ya dalam percaturan dunia. Jadi kita tidak melulu condong ke yang Western saja misalnya gitu ya, tapi sudah lebih luas. Tapi pada dasarnya kan kita memang pada dasarnya politik luar negeri kita itu kan bebas aktif ya. Betul. Jadi kita bergabung ke G20, kita bergabung ke BRICS, kita bergabung kemana lagi gitu. Itu sebetulnya bagian daripada bahwa kita tidak memihak sebetulnya gitu. Justru kalau kita tidak gabung ke BRICS kan nanya, loh kenapa? Kan kamu kan bukannya kamu bebas aktif, kenapa nggak gabung sama BRICS juga gitu kan? Gitu. Jadi join semua circle ya. Jadi kesana kemari gitu, teman-teman GNB juga gitu. Tapi ini kan sebetulnya sudah ditetapkan juga 32% juga. Apa sebetulnya dampak yang mungkin terdekat akan dirasakan sama Indonesia atau sama industri gitu? Dengan catatan worst case ini beneran kejadian 32 gitu ya. Ya, 32% itu kan besar ya, tinggi ya. Kalau bagi pelaku industri eksportir terutama, naik 1-2% itu aja itu sangat signifikan gitu. Apalagi kalau sampai di atas 10% gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat yang paling rentan tentu saja tadi adalah di sektor-sektor dan produk-produk yang punya ketergantungan pasar Amerikanya sangat tinggi. Tadi yang saya sebutkan dari pakaian wanita, kemudian juga beberapa produk perikanan seperti udang, ya, lalu juga beberapa kalau juga sampai ke alas kaki, itu ada yang pangsa pasar ekspor ke Amerika itu sampai di atas 70% ya, 75, 80, 85%. Jadi otomatis kalau dia naik ya, dengan asumsi negara kompetitor kita harga atau tarifnya itu juga tidak setinggi kita, nah itu udah pasti akan pangsa pasar kita akan turun tuh, gitu. Nah jadi, statusnya sekarang itu masalahnya adalah dari sekian banyak peer countries kompetitor kita, kalau kita kena 32%, kayaknya kita itu salah satu yang paling tinggi di antara yang lain gitu. Karena kalau ngelihat yang lain misalnya Malaysia itu jelas jauh lebih rendah, ya Singapura itu 10%. Nah, Vietnam yang tadinya lebih tinggi diumumkan 47%, sekarang diturunkan jadi 20% di bawah kita juga gitu. Mungkin sekarang yang lebih tinggi tarifnya dibandingkan kita itu mungkin hanya Thailand lah kayaknya ya. Nah, jadi artinya kalau banyak negara peer countries kita, peer countries itu artinya ini masalahnya itu adalah kita punya kesamaan dengan negara-negara peer countries, cukup punya similarities produk ya yang diekspor ya, termasuk Amerika gitu. Jadi artinya kalau kita kena tarif yang lebih tinggi, ya itu berarti market share kita di Amerika itu akan turun. Jadi artinya akan berkurang yang bisa kita ekspor ke Amerika. Nah, sekarang yang kekurangannya ini kita mau jual kemana? Itu dia permasalahannya. Exactly. Pak Faisal, Amerika punya replacement yang cukup mudah untuk dicari kah kalau misalnya katakanlah kita men-shifting share ekspor yang tadinya ke Amerika yang 10% ini komoditas-komoditasnya ke negara lain gitu. Apakah mereka punya kekuatan cukup mudah gitu untuk mencari replacement barang-barang itu? Kan ini barang yang akan dipakai sama warga Amerika kan pada akhirnya gitu. Ya, tidak mudah Mas jawabannya. Jadi karena kenapa tidak mudah? Karena Amerika itu pasarnya besar memang selama ini, gitu ya. Jadi untuk mengganti yang besar kita mesti mungkin mengumpulkan banyak penggantinya yang kecil-kecil ya, untuk bisa sama gitu ya. Dan apalagi dalam situasi global seperti sekarang ya, dengan pengenaan tarif atau barrier perdagangan oleh Amerika, ini kan sangat mungkin diikuti juga oleh negara-negara yang lain gitu. Jadi tidak mungkin juga untuk bisa memasuki negara-negara yang lain tanpa ada effort juga gitu. Berarti ini jadi kekuatan dong buat kita harusnya ya. Kekuatan untuk
untuk bernego kalau Betul. mereka nggak bisa dapetin produk atau mungkin ya produk lah Iya, ya produk sampling pengganti dari dari yang kita Indonesia. punya gitu. Oh iya, bisa jadi kalau itu ya. Nah, jadi makanya kita tuh perlu mengkalkulasi ya, apa sebetulnya yang kita punya kelebihan, yang orang lain tuh kalau nggak beli produk kita, ya, itu akan rugi gitu ya. Ya, apa, yang paling mudah sebetulnya sih kita di antara yang punya competitiveness tinggi itu kan sebetulnya minyak sawit ya. Minyak sawit kita itu susah dicari ininya, Iya. susah dicari kompetitornya yang murah dan yang bisa masuk ke banyak input kebutuhan gitu. Iya. Nah, dan kalau dalam konteks kita kena apa barriers yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar Amerika, nah itu sebetulnya kita punya jalur yang banyak ya untuk bisa menyalurkan minyak sawit kita. Masalahnya, kehilangan kita dari Amerika kalau kita kena tarif untuk sawit itu besar sekali karena sebelum Trump mengumumkan tarif, pertumbuhan ekspor kita CPO ke Amerika itu cepat sekali. Dari sekarang, jadi sekarang itu nomor sorry ya, kalau nggak salah itu nomor 4 yang paling tinggi ya di apa di antara sekian banyak produk ekspor kita tuh sawit itu. Jadi, maaf, dia Amerika tuh nomor 4 negara tujuan ekspor kita yang paling besar untuk sawit gitu ya. Oke. Dari yang tadinya tuh sangat kecil sekali. Nah, jadi artinya untuk gantinya juga tetap tidak mudah, tidak mudah, tapi kita punya jalur yang lebih luas. Nah, kalau sawit saja begitu, pertanyaannya bagaimana produk-produk yang lain yang kompetitivitasnya tidak sekuat sawit, yang kompetitornya juga mungkin banyak gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Nada surat yang dikirim sama Trump ini kayaknya ini ya agak ada nada ancamannya sedikit lah gitu ya. Jangan berani-berani Ya, untuk sejak awal membalas sih gitu. gitu ya. Oh Si ya, tarif ini betul. juga. Gimana kita harus menyikapinya atau sebenarnya kita manut-manut aja, nurut-nurut aja gitu. Jangan mau ngebales tarif yang dikasih. Atau gimana Mas? Ya, menurutmu? betul. Secara diplomasi memang kita perlu hati-hati ya. Kita tidak terlalu juga, tapi saya juga tidak berharap tidak untuk ngobrol juga ya. Jadi ngobrol tuh begini, karena kita dikasih waktu sampai 1 Agustus, kita mau ngobrol lagi nih, sudah mau kasih ini segala macam. Kalau kemudian nanti ujungnya kemungkinan besar tetap we will never be enough for him gitu ya tetap aja kita mau ngobrol seberapapun, kita nggak akan bisa dapat penurunan tarif, yang mungkin turun tarifnya juga nggak seberapa gitu lah ya. Nah, jadi tapi di sisi yang lain kita juga jangan bilang, oh kalau gitu kita nggak mau mengabulkan tuntutan dia misalkan untuk mengurangi TKDN, ke kris dan lain-lain. Nah, karena itu kalau kita salah berdiplomasinya, nah itu bisa naik tensinya itu. Karena sebagaimana yang terjadi juga untuk Jepang gitu ya. Jepang itu sebetulnya kan termasuk salah satu yang lenient terhadap Amerika. Dikasih fasilitas ya untuk kemudian, dan sekarang juga turun ya. Nah, tapi begitu Jepang diminta untuk kamu buka akses pasar kamu untuk beras satu sama mobil. Wah, ini kan 2 produk yang sangat sensitif bagi Jepang ya. Beras itu sangat sensitif. Mobil itu apalagi karena dia itu adalah global outreach lah kalau mobil Jepang itu. Nah, dia nggak mau Jepang itu. Boleh yang lain-lain tapi jangan yang ini. Nah, itu tapi kemudian dibalas dengan kalau gitu kamu dikasih punishment yang lain lah istilahnya gitu. Nah, jadi memang tidak mudah dalam konteks ini. Nah, disitulah diplomasi bermain semestinya gitu ya untuk meminimalisir risiko yang seperti tadi. Gitu. Baik, Pak Faisal, saya juga mau nanya soal ini. Gimana sih caranya sekarang Indonesia bisa bertahan dengan berbagai macam gempuran ini ya, gempuran yang akhirnya membuat ekonomi kita tertekan dari luar gitu. Karena kan rasa-rasanya ini juga didukung sama pernyataan Ibu Sri Mulyani bahwa sekarang lembaga-lembaga internasional itu udah nggak bisa lagi jadi wasit gitu, karena sekarang semua kayak hukum rimba jadinya gitu, apalagi katanya kayak balik lagi ke zaman sebelum Perang Dunia Kedua gitu, kayak takut banget kita balik lagi ke zaman itu gitu. Ini kita gimana, seseram apa dengan kondisi saat ini kita menghadapi ancaman-ancaman ekonomi dari luar, Mas Pak Faisal? Ya, sebetulnya ini kan yang kita khawatirkan terutama kan yang dari Amerika ya, dari Trumpnya. Tapi jangan lupa juga kita punya teman-teman negara lain yang juga mengalami permasalahan yang sama gitu ya. Jadi artinya setidaknya kita punya teman aliansi untuk menyuarakan
concern yang sama lah paling tidak itu. Apapun itu ya. Nah, tapi yang jelas dalam kondisi seperti sekarang adalah satu, yaitu yang saya selalu katakan, yang kita bisa kontrol itu kan dalam negeri kita, ya. Jadi semua negara, umumnya negara yang mengalami satu tekanan, dia akan memperkuat shield, ya, memperkuat pertahanan dalam negerinya, gitu. Rusia ketika kemudian dimusuhi banyak pihak karena menyerang Ukraina, ya, dan kemudian embargo sini tidak boleh dia jual minyak segala macam, ya, dia melakukan shield dari sisi kebijakan, ya, untuk melindungi ekonomi domestiknya dia, gitu ya. Iran yang selalu dimusuhi ya sebagai salah satu axis of evil, ya. Jadi mode daripada pertahanan Iran itu adalah memang dia memperkuat ekonomi dalam negerinya, gitu ya, untuk sebuah negara yang punya teritorial yang besar dan juga market yang besar. Semestinya itu sangat mungkin bisa dilakukan karena kita bukan negara kecil seperti Singapura, gitu ya, yang kalau dia berdiri sendiri mengandalkan di sini itu nggak akan kuat, gitu, karena dia ekonominya muncul karena kerjasama dengan negara lain, gitu. Nah, jadi artinya pertahanan dalam negeri, ya, kebijakan-kebijakan dari sektor real, dari fiskal, moneternya yang sinergi sebetulnya untuk meningkatkan daya tahan ekonomi, ya. Dari sisi permintaan domestiknya harus dijaga lah, ya. Daya beli masyarakatnya itu harus dijaga karena itu yang menjadi bahan bakar, ya, bagi pelaku usaha atau industri untuk bisa bergerak lah, ya, sebagai demand-nya. Meskipun itu sebab akibat, itu, tapi ya Pak, maksudnya kalau kita juga berusaha untuk resilient di dalam, tapi kan dari luar juga kita kena dan akhirnya yang dalamnya juga nggak bisa seresilient itu, gitu. Justru itu karena kita resilient itu untuk menghadapi serangan dari luar, gitu ya. Jadi itu yang harus diperkuat. Nah, tapi di luar itu, yang saya mau lanjutkan tadi juga, kan kita punya aliansi tadi itu, ya. Jadi aliansi tadi itu yang kita maksudnya adalah untuk melakukan effort secara secara politik luar negeri, ya, kerjasama, gitu ya, untuk mengimbangi kebijakan daripada Amerika. Yang kedua juga dalam rangka ekonomi, diversifikasi pasar ekspor tadi, gitu. Nah, itu yang sangat mungkin kemudian untuk juga dijajaki, ya. Saya tidak yakin semua negara yang non tradisional itu sudah kita maksimalkan potensinya. Itu banyak sekali yang belum, yang semestinya kita bisa manfaatkan, ya, untuk bisa memperkuat ekonomi domestik kita, yang paling tidak misalnya memperoleh barang-barang yang lebih murah, ya, atau menjadi tujuan ekspor baru kita, gitu ya, untuk produk-produk yang secara spesifik kita perlu kalkulasi, gitu. Jadi itu cukup bisa dibikin jadi alasan buat kita nggak usah panik, gitu ya, karena masih banyak sekali peluang. Dan strateginya sebetulnya juga di situ. Walaupun sebetulnya juga, ya, negara-negara lain yang juga nasibnya sama juga ikut melakukan hal serupa, ya. Jadi rada adu nasib nih sama negara-negara yang juga dapat tarif yang cukup tinggi juga, gitu ya. Kan jadi saingan kita juga mungkin, ya, untuk mencari target atau tujuan ekspor baru, gitu. Iya. Tapi kita harus siap berarti, ya, Mas, ya. Tapi harusnya posisi Indonesia cukup menarik lah, ya, Pak Faisal, untuk negara-negara lain yang negara non tradisional ini. Iya, betul, ya. Dalam beberapa dialog saya, ya, dengan perwakilan beberapa negara yang lain, itu sebetulnya Indonesia selalu dibilang cukup menarik, Indonesia tuh lebih menarik, gitu ya. Cuman ya ada tapinya lah. Tapinya itu kita red tape-nya segala macam, kalau investasi itu masih ada, gitu ya. Nah, termasuk China, Thailand, ya, dan yang lain-lain tuh selalu melihat Indonesia itu sebagai tempat yang opportunity-nya cukup baik, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita itu bisa manfaatkan dengan bagus, itu sebetulnya paling tidak bisa mengimbangi itu, gitu ya. Dari sisi potensi investasi dan juga potensi untuk ekspor, gitu. Oke. Nanti kita ekspor tahu bakso dari sini. Dari Cimol, kayaknya Cimol belum ada nih di negara-negara lain. Terima kasih Pak Faisal untuk waktunya sudah mau berbagi dengan Detik Sore. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Itu tadi dia obrolannya juga, ya. One of the reasons why Indonesia jadinya nggak sepanik itu juga, jadi akhirnya cukup terjawab juga, ya. True. Walaupun ya memang panik juga tidak menyelesaikan masalah juga. Benar gitu. sih. Dan tapi sama gue cukup happy sih mendengarkan
banyak optimisme dari kemarin narasumber kita ngomong tuh kadang-kadang kan tidak semudah itu juga untuk menyampaikan optimisme walaupun keadaan sedang tidak baik-baik. Tapi kita bisa menyampaikan optimisme di dalam keadaan yang tidak baik-baik ini berarti kita masih cukup resilient gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan. Masih baik-baik kok. Tadi Masih aja bisa. mengantri di belakang 55.000 orang. 55.000 antriannya tadi. Antriannya Dan tetap 55.000 dapat. untuk My Chemical Romance. Untuk tetap dapat mengeluarkan juga. 3,6 juta aja dia harus ngantri guys dan mau, dan itu dilakukan banyak sekali masyarakat Indonesia hari ini. Break. Sebelum aku menyesal. Belum aku kata dia. menyesal. Habis ini kita balik lagi juga ngomongin gimana nih, uang masih banyak, masih mau beli rumah. Weh. Tapi takut banjir, jadi Lah, gimana nih kita masuk tuh. cari lokasi rumah yang bebas banjir, atau mungkin juga gimana caranya menanggulangi itu kalau misalnya Iya, ternyata iya, rumahnya iya, udah iya. kena banjir. Kita habis ini di Detik Sore ya. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Weh. Kita mode Rumah mode. mode darurat. Mode Gak darurat. tahu ya rumah mode ya. Tahu. Oh, yang di Bandung buat belanja Rumah baju. mode ini kan, butik gitu kan. Iya, Ya. betul. Mode apa nih? Kita mode bukan rumah mode. Mode darurat karena lagi banjir nih tadi pagi kayaknya Jakarta juga banjir ya. Apa lokal tuh gua? Lo Kayaknya banjir juga? lokal. Enggak. Hujan juga nggak? Hujan tadi malam. Kemarin Gua kemarin pagi malam. tadi cukup deras cuma memang cepat sih. Gua kayak aduh kasihan nih orang-orang yang sudah mengungsi kemudian terendam lagi rumahnya padahal udah cukup surut. Betul. Makanya ini penting sekali untuk kita bahas hari ini karena kayaknya Detikers mungkin udah banyak baca ini di Detik Properti atau di Detikcom gitu soal bagaimana mengantisipasi supaya banjir ketika datang rumah tuh masih bisa tetap kita pelihara dengan baik gitu atau Betul. amunisi-amunisi lain, mitigasi-mitigasi lainnya. Betul. Apalagi kalau misalnya udah buruk kejadian ya, kan ya, Mm-mm. ya udahlah gitu ya. Tinggal di bukan diantisipasi tapi ya ditanggulangi lah gitu. Tuh. Ditanggulangi juga. Ini Oleh salah karena satu itu- penggawa yang menanggulangi banjir. Wis, Wah. Oh iya, Ada tim SAR. alumni. narasumber kita sore ini yaitu Santo Suruh sudah hadir di studio. Jangan dong. Wakil redaktur Detik Properti Mas Danang Sugianto. Selamat sore. Selamat sore. Pernah kebanjiran Mas Danang? Pernah. Oh Kapan? pernah. Di rumah. Enggak. Lokasi. Lokasi waktu itu di Kayu Ringin. Kayu Ringin itu di mana? Masih ngontrak di Bekasi juga tuh. Oh Bekasi juga. You always been in Bekasi ya. Oke, iyalah. Itu- Maaf, Bekasi. Itu banjirnya apakah memang salah satu titik yang cukup sering banjir atau banjir kiriman atau apa yang terjadi saat itu? Tahun berapa tuh? Kebetulan banjir yang siklus tuh yang 5 tahun sekali tuh waktu itu. tuh. Cukup kenceng dong waktu itu Kenceng. banjirnya besar juga. Pas Sampai yang ngungsi. sama Semeter. Yuni Syara itu kebanjirannya bareng sama Yuni Iya, Syara. yang dia pakai boots, yang pas tahun Burberry. baruan. Iya, itu. Iya kan? Ya, itu. Bareng Yang sama tahun Dia baruan. Yuni pakai Syara. boots, iya benar. 2 kali lah di sana kena. Kan lo ngungsinya bareng sama Yuni Syara waktu itu kan. Mimi Kade. Kalau soalnya nih hari ini kita judulnya dikasihnya adalah serba-serbi membersihkan rumah. pasca banjir. Iya. Hmm. Jadi Emang ada ini ya, ada trik khusus ya membersihkan rumah waktu kebanjiran tuh. Gue POV dari orang yang nggak pernah kebanjiran Iya, sehingga alhamdulillah. kayak gimana emang ada bedanya kah gitu? Sebenarnya ada hal beberapa yang mesti dilakukan sebenarnya. Selain membersihkan juga kita harus melakukan mitigasi sebenarnya sih ya. Cuma kalau kita ngomongin membersihkan sebenarnya di artikel yang kita tulis ada beberapa hal nih. Pertama yang Memasak. paling awal adalah periksa kabel listrik nih ya. Kabel listrik itu harus di Oh. ya pada saat banjir karena itu sangat berbahaya Iya, ya. iya, Tapi iya. biasanya otomatis mati sih kalau kayak gitu. Kedua, misalnya periksa yang urgent dulu nih selain listrik tuh gas gitu. Gas. jangan sampai sebetulnya menimbulkan masalah baru ya gitu Betul. gara-gara si banjir ini. Ya, nah ngomong-ngomong masalah baru adalah selalu ketika banjir atau membersihkan rumah dari banjir tuh proteksi diri lah. Jadi pakai sarung tangan, pakai alas kaki gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu air yang di bawah air hujan itu kan terkontaminasinya kan kita nggak tahu ya seperti apa. Terus lumpur yang di bawah itu kan kita juga nggak tahu apakah ada
paku, ada Iya, benar. beling dan segala macam. Jadi safety first itu penting banget gitu. Ada juga yang kebanjiran itu ikan koinya masuk rumah. Ya itu biasa ke bawah tuh ikan-ikan tuh. Atau ular. Ih, coy. Ih, Takut kemarin banget. ketemu di rumahnya Danang. Tapi nggak lagi banjir ya. Tapi nggak pas lagi banjir Nggak ya. lagi Bareng sama banjir. Britney Spears. Wah, jadi video klip ini Jadul. dong. Me Against the Music. Terus Nang, apa lagi Nang? Kalau banjir gitu ada buayanya nggak sih biasanya? Ada Ada, buaya ada, atau ada biawak buaya. atau temennya apa? Ada buaya. yang tiba-tiba ngomong, Iya. ada yang nolongin nggak gitu. Biasanya langsung minta nomor gitu. Kayak gitu sih. Ada buaya? Enggak lah. Ada biawak paling. Oh, biawak. Biawak banyak. Tapi tergantung ya kalau misalnya rumahnya deket ini kan penangkaran Tapi buaya. Bekasi possible tapi ya ditemukan itu biawak tuh ya. Biawak sangat Walaupun banyak. tanpa harus menyebutkan Bekasi di situ juga bisa aja ya. Oke, Iya, jadi yang iya, penting iya. adalah memastikan bahwa sambungan-sambungan listrik tuh memang sudah terputus semuanya Iya, gitu ya. Dia safety dulu lah Iya, pokoknya. untuk Dia safety. dulu. Oh, termasuk gas juga ya? Gas juga sebenarnya. Setelah itu baru habis itu misalnya udah safety nih kita udah buat pakai sarung tangan segala macam, siram air tuh. Hah? Karena kan Siram air. iya maksudnya Udah rumah tuh banjir disiram lagi air. iya, karena kan menyisakan lumpur-lumpurnya Betul. itu. Nah, jangan langsung dibuang lumpur ya, siram air dulu seluruh ruangan. Gitu. Intinya juga itu ya tadi sebenarnya kan mendorong si lumpur-lumpur itu kan. Habis itu ketika masih ada lumpur baru dibersihkan ya kan. Setelah itu ditunggu dulu dikeringin rumahnya karena kalau misal rumah yang masih basah itu bakal menimbulkan jamur. Betul. Itu Lumut. another thing Itu juga. jamur di dinding itu cukup berbahaya sebenarnya buat kesehatan. Sorry, Aku pernah ini lihat warnanya kuning. Ya, gue ada yang genuinely hitam, ada yang putih. asking, cara ngeringin rumah tuh sesederhana cuma kita jemur di bawah matahari aja atau ada Kayak maksudnya di pendekatan lain? Kayak Dyson, Kak. Iya makanya. didiemin aja gitu loh. Oh, kirain ada pendekatan Dilap. kayak ada alat khusus gitu sehingga dia bisa jadi lebih cepat kering. Kipas angin? Mungkin ya pakai kipas angin gitu ketika listrik udah nyala ya. Karena kan agak sulit ya untuk kondisi di Jakarta yang rumahnya padat. Itu sulit tuh untuk kena matahari langsung dan kemudian kering gitu. Memang aku ngebayangin ini sih. kayak rumah Bukan Barbie dijemur juga diangkat. sih, Do. Iya, dibiarin bukan. kering kan? Iya, Iya. maksudnya. Gentengnya biar Iya. matahari masuk. Berapa hari sih biasanya Lagi. menunggu rumah tuh bisa sampai kering? Iya, sebenarnya gue gak ngalamin banget, jadi gue kurang tahu ya. Tapi maksudnya dia diangin-anginin lah, bener kan dia. Diangin-anginin lu terlalu detail ya tuh ya. Karena gue gak kebayang, sorry, gue genuinely asking karena gak pernah mengalami banjir dan juga even liputan banjir pun gue belum pernah sampai saat ini sehingga nggak kebayang itu rumah-rumah itu ditunggu sampai berapa lama untuk dia sampai kering benar-benar karena kebayang akan ada jamur di sana Betul. atau ada sarang apa yang akhirnya timbul. Jamur crispy Betul. lagi. Ih, enak. Intinya sesegera mungkin ketika Oke, banjir oke, untuk oke. udah surut tuh sesegera mungkin untuk membersihkan rumah. Ya, Oke. karena balik lagi yang tadi bakalan ya itu ketika ada jamur atau mungkin ada retakan-retakan di dinding juga kan bisa membahayakan juga kan. Sebenarnya kayak gitu. Makanya yang ketiga itu bersihkan dinding dan lantai sebenarnya. Itu bisa membersihkannya dengan air panas dan sabun. Tujuannya ya tadi balik lagi buat supaya kuman dan bakteri itu mati. Ya Allah. Air panasnya yang berapa Capek derajat? banget. Aduh si Edo ini. Iya kan. Capek banget ya Capek bersihin bener-bener. rumah, banjir. Kalau nggak Asli. kalau nggak usah pakai air panas, antiseptik. Oh ya antiseptik bisa. Jadi nggak bisa Tapi nanya harus kan. disuruh Zat kimia kumur tapi dulu itu, rumah. Iya. Enggak, tapi itu zat kimia kan antiseptik. Jadi Iya, tapi bisa ini loh, bisa keropos dindingnya nanti, Saya- bisa berkarat. saya tahunya properti dong, saya nggak tahu kimia-kimiaan. Oke. Ya, gitu tuh. Jadi cukup tricky ya membersihkan rumah ketika banjir ini ya. Iya. Bukan cukup tricky Kak, repot banget. Sangat Asli tricky, loh. iya. Oh, Repot dia belum banget. pernah sih yang ngalamin. Iya dan terima kasih ya puji Tuhan. Tapi kayak ini kan kasihan banget jadinya Betul. karena teman-teman tuh ngalamin banjir kayak misalnya katakanlah Jakarta tuh hujan intensitas tinggi 2 jam 3 jam and then reda, dia udah beres-beresin properti segala macam, tidak jarang terjadi akan datang hujan lagi kemudian banjir lagi Betul, kan. Betul. Oh itu kan beberapa banjir yang waktu itu begitu juga. Iya kan? gitu juga. Begitu juga. Belum lagi barang elektronik. Elektronik. Itu yang gimana tuh? Ada Elektronik ini ya itu sebenarnya apa namanya
untung-untungan ya kalau elektronik ya, ketika gue pernah tuh waktu itu kan kulkas itu sudah terendam banjir lah. Ya, habis itu ya gue keluarin, gue keringin, gue cuci ya, gue keringin. Tes ternyata masih alhamdulillah masih berfungsi. Cuma mungkin fungsinya sudah nggak seperti dulu lagi gitu kan, dan punya firasat-firasat yang enggak gitu soal higienitas ini. Jadi ya. Apakah jadinya memitigasi supaya elektronik ini nggak bisa cepat rusak karena rumah kita daerah banjir gitu? Di lantai 1 kan umumnya orang-orang di Jakarta atau Jabodetabek rumahnya bertingkat ya karena memang lahan terbatas gitu. Jadinya di lantai bawah tuh nggak usah ada barang elektronik gitu dibikin, apa gimana? Nah kalau sebenarnya kalau yang memang rumahnya sudah langganan banjir ya itu bisa dilakukan. Jadi mitigasi itu kan mereka bisa tahu kan ketika hujan intensitas sudah besar kan, apa yang mereka harus lakukan mereka udah paham tuh. Biasanya tuh elektronik tuh ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Karena kan pengalaman tuh biasanya nih banjir berapa meter gitu. Atau kalau mau lebih ini lagi adalah ya bangun rumah panggung sebenarnya solusinya. Di daerah yang memang langganan banjir dan dia dengan alasan tertentu nggak bisa pindah atau nggak mau pindah. Emang ada yang bangun rumah panggung? Ada. Di Bekasi itu ada. Oh Bekasi ada. Di Bekasi ada di sama rijing-rijingnya tuh. Itu, di bawahnya ada. Di bawahnya ada kandang. Rumah panggung. Kalkun. Oh iya, rumah panggung. Jadi fondasinya tuh berbentuk kayak ini, kayak rumah-rumah di pesisir jadinya. Iya, betul. Cuma dia lebih tinggi. Oh, ada di Bekasi kayak gitu ya? Ada. Sudah ada. Dan itu viral itu jadi salah satu Gimana Mas tadi? bentuk ini ya, bentuk pendekatan baru dibikin sama orang-orang. Ya, ini dia. Ini rumah panggung. Di mana Mas tadi, sorry? Di Bekasi. Di Bekasi. Oh, jadi bawahnya digunakan cukup tinggi sebagai ini mah kalau di Sumatera Utara udah jadiin kandang babi bawahnya. Seriously, bener. Kalau misalnya ke Samosir, ke Balige, Tarutung gitu-gitu, pasti udah jadi kandang hewan peliharaan itu. But it's nice. Karena memang susah juga kalau menemuin lokasi yang tidak kena banjir ya, dengan segala macam. Ini sangat jadi solusi. Karena kan ada orang yang kebanjiran tapi gue nggak mau pindah, gue punya kenangan di sini. Iya, itu juga. Atau mungkin juga itu apa ya? Itu alarm biar kalau dia basah, dia bisa ngasih tinggi tahu. dia akan kasih tahu gitu. Nggak taunya di bawah sama anak tetangga diceburin. Kayak jeruk. Sorry. Mas, ini deh untuk perkiraan biaya meninggikan rumah yang rawan banjir. Nah, gimana tuh PR lagi ya. Tapi Mas ini kalau misalnya buat yang baru mau beli rumah, berencana beli rumah juga, gimana risetnya biar tahu sebetulnya ini tuh lokasinya strategis, tidak bebas banjir, karena nggak mungkin ada marketing yang bilang kayak ini aman kok, cuma 5 tahun sekali banjirnya gitu. Nah, sebenarnya gimana kita? Walaupun nggak ada ya kayaknya marketing yang bilang cuma 5 tahun sekali juga gue nggak mau. Gue 80 tahun di sini. Intinya kalau mau beli rumah tuh harus datengin langsung. Itu udah pasti datengin langsung. Jangan cuma ngelihat si rumahnya, lihat lingkungan sekitarnya. Maksudnya dalam arti misalnya ya datang ke klaster gitu atau komplek yang baru, jalan-jalan aja gitu ke lingkungan sekitar. Apakah klaster itu dekat dengan aliran sungai, posisinya seperti apa tanahnya, kalau memang tanahnya lebih rendah dari aliran sungai, apakah di sana ada tanggul yang proper gitu, apakah di sana ada area penampungan air yang cukup besar gitu. Jadi sebenarnya perumahan yang di bawah aliran sungai sebenarnya memang berpotensi untuk banjir ya, cuma memang bisa diantisipasi seperti itu sebenarnya, seperti yang di Cikarang gitu kan sebenarnya. Cuma ya selain itu juga kalau kita datang langsung kan kita bisa ngelihat tuh aliran gotnya di sekitar perumahannya itu apakah apakah baik gitu, apakah aliran ininya lancar, seberapa kedalamannya. Terus yang paling bener adalah nanya ke tetangganya. Betul. Nanya ke tetangganya. Dan datangnya nggak cuma pas yang kondisi cuaca lagi baik-baik aja ya, kondisi buruk harus datang juga. Saat ini nih yang waktu yang tepat kalau mau ngeliat-liat rumah nih. Sambil pakai Ya kan kelihatan ya, maksudnya perumahan-perumahan yang banjir. Benar, pas lagi intensitas.
Aduh. Tinggi ya. Aku nggak menyangka akan berada dalam satu momen yang harus mempertimbangkan apakah lokasinya tuh kena banjir atau enggak. Either than apakah ini kan kalau kita tuh pertimbangannya tuh adalah kayak ini tuh jauh atau enggak nih dari stasiun, dari jalan raya, kemudian juga fasilitas atau amenitas sekitar rumahnya tuh seperti apa gitu ya. Nggak nyangka akan ya salah satu yang masuk ke dalam kategori adalah bebas banjir atau enggak gitu. Kita udah di era itu ya. Memang Harus. Mau ya. tak mau. mau nggak mau itu harus menjadi pertimbangan juga dalam list ketika memilih rumah karena ya ketika beli rumah terus ternyata rumahnya langganan banjir terus kalau kitanya mungkin sudah jengah gitu banjir mulu mau jual juga susah. Sangat-sangat susah. Jadi ya, pertimbangan baik-baik itu. Walaupun kita beli rumah bukan untuk dijual ya, tapi untuk ditempati. Betul. Iya. Betul. Tapi kan ketika kebanjiran terus kan orang juga Iya pasti pengen juga. cari yang lain jadinya. Dan kadang-kadang juga gara-gara untuk mencari, bukan mencari, karena kita ada di lokasi atau lingkungan yang kerap kali terjadi banjir, jadi perawatannya tuh atau proteksinya nggak cuma di rumah, di kendaraan pun juga diberikan Itu proteksi dia. gitu. Jadi kalau ada mobil kerendam banjir bisa ditanggung nanti sama asuransi. Betul. Rumah kena asuransi tuh rumah kena banjir tuh bisa Ada. ditanggung asuransi nggak sih? Ada. What kind of asuransi, Mas? Berapa harganya, preminya berapa? Nah itu Kayak saya apa? bukan agennya ya, Tapi itu ya. namanya berarti asuransi apa? Asuransi properti Hunian. sebenarnya Oh, hunian oke. sebenarnya ada asuransinya dia untuk teknisnya mungkin bisa pilihan kan ada beberapa. asuransi kayak bencana alam gitu ya itu salah satunya include-nya biasanya sama banjir cuma mungkin untuk harga dan preminya saya kurang tahu ya. Biasanya kalau ditanggung asuransi gitu tuh nanti pada saat kejadian banjir tuh kita dapat apa kompensasi kah? Kompensasi betul kita kalau misalnya kebakaran itu kan menjamin kebakaran petir dan segala macam. Nah sebenarnya asuransi juga bisa tuh gantiin ke yang terkena banjir atau tanah longsor dia tapi ada jaminan tambahan dalam bentuk premi ya dalam bentuk premi. Nah nilai ganti ruginya tuh bisa senilai dengan rumah tersebut ini menurut berita Detik Properti ya. Bisa sampai rumah bisa enggak tapi ya mungkin ya range-nya. kita bisa enggak. mereka tentu akan Pasti sama ya. lah kayak kita asuransi Asuransi kesehatan jiwa. kan jiwa kan kita dicek dulu umurnya dan segala macam. Betul. Yang pasti Potensinya. kalau mau melindungi rumah dari banjir lewat asuransi itu ada Ada produknya. sebenarnya ada produk. Itu masuknya asuransi umum ya. Ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Senang Sama-sama. sudah. Tadi belum bilang biaya meninggikan rumah gimana? Berapa? Nanti ada ya saya Kita kasih hitung Kita hitung. harga semennya berapa. batu Tergantung bata. ya. Karena emang mau ternak babi sekalian juga Kak di bawah. Tapi Kalau- sangat possible loh bisa dibikin jadi tempat ternak itu di bawah. Ya, Apalagi setinggi relevan atau tadi tuh. enggak, relevan atau enggak kalau di sini ya mungkin jadi garasi. Kalau di Ya. sini nggak Ada boleh Fedi pasti sama Nuril, tetangga. ada- Oh, band jadinya. Ya kebanyakan tuh jadi garasi sebenarnya. Iya, Iya kan? makanya setinggi itu tadi jadinya ya. Dia bisa dimanfaatkan itu. Oke. Biaya Ada dong. Ya. harga semen gimana harga semen? Ntar ya gue guling dulu nih material dulu dekat rumah. Dia udah mau buru-buru pulang. Enggak dong. Soalnya takut. Enggak lah. Oh, Enggak dong. ditonton sama bos soalnya. Oh Jadi gitu. bilang enggak. Enggak, gue mau merayakan. Hari ini kan ulang tahunnya Detik. HBD, Oh, WYATB. ada party. Wih, Keren. minum-minum? Enggak. Minum air maksudnya kan Iya, pasti. minum air. Anyway, happy birthday Detikcom sekali lagi. Iya dong. Kenapa 27 Kak? tahun. Aus. Harus ada minumnya. Apa tuh Kak isinya Kak? Sparkling water. Bercanda sih. Ya udah kalau gitu semoga kita semua terhindar dari banjir. Amin. Amin. Kita Sabar ya, nantikan Detikers solusi-solusi teranyar Iya, ya dari Pemprov dan DKI. juga pemerintah pusat juga sekalian deh. Biar nggak kejadian terus, jadi nggak langganan tuh ya newsletter lah. Jangan Biar nggak cuma nungguin air parkir. jangan banjir ya, langganan tuh apa kek gitu. Jangan langganan banjir ya. Terima kasih banyak Detikers buat kamu yang juga udah nonton hari ini. Besok kita akan kembali lagi enggak last day ding. Besok masih ada 2 hari lagi ya. Resign. Masih ada 2 hari lagi Kamis Jumat karena kita akan ada terus sampai Kau besok dari akan Senin sampai reunian sama Kamai.
Iya, besok ada Anita Mae loh, Detikers. Ih, apakah dia masih apa ya? Masih Anita Mayang. Masih Anita Mayang dulu atau udah Anita Mayang baru? Nah. Atau dia udah Anita Kata. Oke, nggak lucu. Detikers, kita besok ketemu lagi tentunya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Eduardo Smaragir pamit. Sama Vira juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak cuma. Ore. Happy birthday. Detiko. Panjang umur naik gaji. Amin.